Apakah hanya karena melakukan kesunan terus anak yang diajak tadi mengganggu orang yang sedang melakukan sholat, itu kan malah semakin merugikan. Malah semakin merugikan yang lain. Lebih baik ketika anak itu belum mumayyiz, alangkah baiknya sebagai orang tua dilatih sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di acara Semarak seputar masalah Ramadan kita. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kali ini kita akan berbincang ditemani oleh Yai Munawar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Ya, alhamdulillah. Yai, di sini nanti kita akan sedikit bertanya terkait dengan anak-anak yang dibawa ketika sholat di masjid atau di musola, khususnya adalah waktu di Ramadan ini ya. Jadi kan banyak sekali yang kita jumpai di musola atau masjid yang ketika sholat tarawih itu disertai dengan anak-anak. Nah itu bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan yang sering kita jumpai itu tidak hanya di saat sholat tarawih, bahkan hari-hari biasa pun banyak anak-anak yang sering diajak ke masjid atau datang sendiri ke masjid. Nah, pertanyaan bagaimana ketika orang tua itu membawa anaknya ke masjid? Perlu dipahami bahwa anak-anak itu dibagi menjadi dua. Ada yang mumayyiz, ada dan ghairu mumayyiz. Nah, ketika anak-anak yang sudah mumayyiz mendekati usia balik itu sangat dianjurkan. Bahkan di syarak pun tidak ada larangan ketika anak-anak itu sudah mumayyiz. Tujuannya apa? Sebagai orang tua mendidik anaknya supaya terlatih ke masjid dan sekaligus melatih sholat. Sesuai dawuh Kanjeng Nabi, ajarkanlah anakmu ketika usia 7 tahun. Bahkan ketika usia 10 tahun tidak mau melakukan sholat, bahkan bisa dipukul. Itu yang dibolehkan anak-anak diajak ke masjid adalah catatannya yang sudah mumayyiz. Yang tidak boleh berarti yang ghairu mumayyiz. Yang ghairu mumayyiz itu biasanya yang pertama anak balita. Dia sulit diatur, membuat kebisingan dan mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu yang tidak boleh diajak ke masjid. Terus solusinya bagaimana ketika di rumah tidak ada yang menjaga? Yang pertanyaannya kan ketika melaksanakan sholat tarawih. Sholatnya tarawih kan sunnah. Apakah hanya karena melakukan kesunan terus anak yang diajak tadi mengganggu orang yang sedang melakukan sholat, itu kan malah semakin merugikan. Malah semakin merugikan yang lain. Lebih baik ketika anak itu belum mumayyiz, alangkah baiknya sebagai orang tua dilatih sholat di rumah. Tapi ketika mumayyiz bisa diatur, bisa mengikuti gerakan sholat, itu tidak apa-apa diajak ke masjid, bahkan dianjurkan. Begitu, Mas. Meskipun yang sudah mumayyiz tapi belum sunat misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa diatur, tidak mengganggu orang sholat, tidak membuat kegaduhan, tidak bermain-main dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kekhusyuan orang yang lagi melaksanakan sholat. Gitu. Terima kasih Yai. Jadi begitu sahabat, ketika mungkin sahabat-sahabat punya anak atau tetangga atau mungkin ponakan yang diajak tetapi itu belum mumayyiz, nah diberi pengertian agar sementara di rumah dulu, mungkin diajarkan sholat atau yang lainnya itu di rumah, tidak usah diajak ke masjid. Nah kalau nanti sudah mumayyiz baru diajak, bahkan itu dianjurkan agar anak terbiasa sholat berjamaah dan yang lainnya. Begitu, Terima kasih Yai atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Begitu sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini mungkin
kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe akun PAC Ansor Pakis Haji. Ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.